Halo, selamat malam, Mbak. Halo, selamat malam, Kak. Selamat datang ya di sesi konseling online kita pada malam hari ini. Ya, Kak, Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? saya dengan Vivi Caya, Kak. Oke, boleh saya panggil dengan sebutan Mbak Vivi atau ada sebutan lain? Boleh, Kak? Bagaimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Syukurlah kalau begitu. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya Mbak. Amin. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih karena sudah mempercayakan konseling Mbak Faifi pada Biro Psikologi kami. Perkenalkan, saya Erma Heviana, bisa dipanggil Erma. Di sini, saya sebagai konselor yang akan menemani Mbak Faifi pada sesi konseling kita pada malam hari ini. Kalau boleh tahu, kesibukan Mbak Faifi akhir-akhir ini apa, Mbak? Kebetulan saya sudah bekerja, Kak, Bekerja di mana kalau boleh tahu, Mbak? di PT ABC, Kak. Wah, Mbak Faifi ini hebat ya, sudah bekerja di usia yang masih muda. Terima kasih, Kak. Baik, sebelum kita memulai sesi konseling, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Mbak Faifi. Segala sesuatu yang Mbak Faifi ceritakan kepada saya hari ini akan saya jaga kerahasiaannya. Harapannya agar Mbak Faifi bisa menyampaikan keluhannya secara nyaman dan tidak takut rahasianya bocor. Tapi jika di tengah sesi konseling nanti, pada cerita Mbak Faifi terdapat indikasi akan melakukan hal yang bisa membahayakan Mbak Faifi atau orang terdekat Mbak seperti keluarga, kemudian teman, maka saya memiliki hak untuk melaporkan hal tersebut kepada psikolog utama di Biro Psikologi kami. Apakah sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Sudah cukup jelas, Kak. Baik. Saya perhatikan, raut Mbak Faifi ini terlihat sedikit muram. Apakah ada yang ingin diceritakan? Sebenarnya saat ini tuh saya sedang males, Kak, untuk berkumpul dengan teman-teman saya. Malas berkumpul ya. Kelihatan sih kalau misalnya wajah Mbak Faifi juga kurang bersemangat. Iya, Kak. Kira-kira, apa yang membuat Mbak Faifi itu malas berkumpul dengan teman-teman? Saat ini kan saya udah kerja ya, Kak. Jadi tuh waktu berkumpul tuh kayaknya sama teman tuh berkurang gitu. Kalau boleh tahu jam bekerjanya Mbak Faifi itu dari pukul berapa hingga pukul berapa, Mbak? Saya bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, Kak. Apakah tidak ada hari libur? Ada, Kak, hari Minggu. Apakah waktu di hari Minggu itu, Mbak gunakan untuk berkumpul dengan teman-teman? Iya, Kak. Seberapa sering, Mbak berkumpul dengan teman-teman? Biasanya tuh 1 bulan tuh bisa 3 sampai 4 kali, Kak. Tapi ya itu suasana saat berkumpul tuh yang membuat aku males untuk ngumpul, Kak. Bisa dijelaskan, suasananya itu seperti apa, Mbak? Ya jadi pada dasarnya tuh aku kan suka keramaian. Jadi aku seneng ketika hari Minggu setelah kerja tuh bisa kumpul bareng mereka. Tadi, Mbak Faifi mengatakan Mbak Faifi itu suka keramaian, tapi Mbak juga mengatakan kalau malas berkumpul dengan mereka ya. Apakah benar begitu? Iya, Kak, benar. Aku tuh suka ngumpul sama mereka, tapi aku nggak suka ketika mereka tuh ngejek aku, Kak. Bisa dijelaskan Mbak, maksudnya mengejek itu mengejek dalam hal apa? Aku tuh sering dikatain gendut gitu. Seberapa sering Mbak, dikatain gendut? Setiap kali bertemu, pasti aku dikatain kayak gitu, gendut gendut gitu. Apakah semua teman itu mengatakan kalau Mbak Faifi gendut atau, hanya beberapa teman saja? Mayoritas bilang kayak gitu semua, Kak. Mmm,
Jadi, hal itu yang membuat Mbak Faifi merasa sedih ya? Mhm. Iya, Kak. Wajar sih Mbak, jika Mbak Faifi itu merasa sedih ketika diajak gendut, apalagi oleh teman sendiri. Dulu saya juga pernah diajak gendut sih sama sahabat saya, dan itu tuh menyakitkan Mbak rasanya. Iya, Kak, seperti itu. Baik, berarti, dapat saya simpulkan bahwa Mbak Faifi ini, malas ngumpul bareng dengan teman-teman karena sering mendapat ejekan ya, karena dibilang gendut seperti itu. Jadi, dari ejekan itu yang membuat Mbak Faifi, merasa malas untuk ngumpul bareng dengan teman-teman, benar begitu ya, Mbak? Iya, Kak, benar. Saya tuh jadi males ikut ngumpul bareng teman, ya Kak, itu karena sering diajak teman kalau saya tuh gendut gitu. Padahal kan sebenarnya saya tuh kangen banget banyolan mereka gitu, Kak. Baik, tadi Mbak Faifi mengatakan, malas ngumpul bareng mereka karena Mbak dikatain gendut begitu ya. Tetapi Mbak juga merindukan, hangatnya kebersamaan berkumpul dengan mereka ya? Iya, Kak, terkadang memang saya kangen suasana seperti itu, tapi sekarang kan udah beda sih, Kak, dan aku merasa aneh dengan itu. Bisa dijelaskan nggak Mbak, anehnya itu bagaimana? Seperti apa begitu? Ya beda aja, Kak. Aku jadi merasa frustasi gitu, terus sebel, dan paling malesnya tuh pas Mas Kiki tidak membelaku. Apakah Mbak Faifi itu ada hubungan spesial atau memiliki perasaan lebih dari teman dengan Mas Kiki? Sehingga ketika Mas Kiki itu tidak membela Mbak Faifi, Mbak Faifi jadi frustasi begitu ketika diejek. Iya, Kak, saya menyukai Mas Kiki, tapi dia cuek aja gitu. Dan saya merasa tuh kayak cuma saya yang nyukain dia, sedangkan dia tuh nggak nyukain saya. Saya, pernah merasakan apa yang Mbak Faifi rasakan. Pasti sedih ya ketika orang yang kita sukai mengejek kita. Saya juga pernah, merasakan hal yang sama ketika, dulu pacar saya mengejek saya, Mbak. Jadi saya sering dikatain gendut 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 seperti itu. Iya, Kak, dan itulah yang buat saya tuh merasa nggak menarik. Ah, Bukannya tidak menarik, Mbak, Mbak Faifi cantik kok. Tapi, kecantikan Mbak Faifi itu tidak bisa dilihat oleh Mas Kiki mungkin. Jadi nanti, semoga, ke depan itu Mbak Faifi akan bisa menemukan orang yang, menyukai Mbak Faifi juga. Bukankah, patah satu tumbuh seribu, Mbak? Iya sih, Kak, sekarang saya sudah menyadari kalau Mas Kiki itu memang bukan orang yang terbaik buat saya. Mmm, Lalu, kira-kira apa yang akan Mbak Faifi lakukan selanjutnya? Mungkin saya akan lebih sering menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman-teman, Kak. Itu ide yang bagus, Mbak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli, perempuan itu lebih cepat move on loh ketimbang laki-laki. Jadi ketika dapat dukungan dari keluarga dan dari teman, itu lebih mempercepat proses untuk move on-nya, Mbak. Benarkah, Kak? Heeh, bener begitu, Mbak. Tapi, ketika misalnya nih, Mbak Faifi bertemu dengan Mas Kiki ketika berkumpul dengan teman, apa yang akan Mbak Faifi lakukan? Mungkin saya akan mencoba untuk bersikap biasa saja, ya walaupun saya tahu itu tuh tidak mudah, tapi saya akan mencoba. Palingan nanti saya akan mengobrol dengan teman yang lain. Mhm. Itu merupakan suatu langkah yang bagus loh, Mbak. Mbak cukup berani untuk mengambil langkah itu. Mbak, sudah mencoba untuk mengalahkan rasa takut, rasa malas untuk ngumpul bareng teman-teman hanya karena Mas Kiki gitu. Saya salut sama Mbaknya. Iya, Kak, saya akan mencobanya itu.
Oke, berarti nanti, Mbak Faifi mencoba untuk meminimalkan percakapan yang intens dengan Mas Kiki dengan cara ngobrol dengan teman yang lain ya. Dengan begitu, pikirannya Mbak Faifi tidak hanya terpaku kepada Mas Kiki saja ya berarti? Iya, benar, Kak. Tapi kalau misalnya dia nanti mendekat lalu ngajakku ngobrol, bahkan mengejekku gimana ya, Kak? Ya ngobrol seadanya saja sih, Mbak. Awalnya, mengurangi intens itu bagus, tapi jika dia masih intens mengajak ngobrol, bahkan mengejek Mbak, katakan saja, bahwa Mbak Faifi tidak suka diejek seperti itu. Katakan dengan jujur, jadi Mas Kikinya tahu apa yang Mbak rasakan, seperti itu. Oke, Kak, akan aku coba. Tapi lalu kalau dia tetap mengejekku gimana, Kak? Jika dia memang masih mengejek, Mbak Faifi tidak perlu sebal. Cobalah untuk mengontrol emosi dengan cara menaik nafas, kemudian hembuskan perlahan. Setelah tenang, baru Mbak Faifi bicara dengan nada yang biasa. Tapi yang jadi catatan adalah bahwa dia itu bahkan bukan teman yang baik karena tidak menghargai pendapat dari Mbak Faifi seperti itu. Apakah saya bisa, Kak? Tentu saja bisa dong, Mbak. Dulu ketika pacar saya mengejek saya, cara tersebut pernah saya lakukan. Jadi, mulai dari saya itu menyampaikan apa yang saya rasakan, hingga saya, mengontrol, perasaan saya gitu. Jadi kalau saya bisa, Mbak Faifi pasti juga bisa kan? Oke deh, Kak. Saya akan mencobanya. Baik, sekarang perasaannya gimana, Mbak? Apakah sudah lebih baik? Sudah, Kak. Baik, sekarang untuk sesi konselingnya bisa kita akhiri ya Mbak. Semoga, pelayanan yang kami berikan bisa bermanfaat untuk Mbak Faifi. Iya, Kak. Terima kasih. Sama-sama Mbak.